terbentuk melalui proses kehidupan yang panjang. Sasaran yang dituju dalam membentuk karakter ini adalah kepribadian yang memiliki akhlak mulia. Tingkat kemuliaan akhlak erat kaitannya dengan tingkat keimanan. Sebab Nabi Muhammad SAW mengemukakan orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang mukmin yang paling baik karakternya. Yang menjadi pertanyaannya ialah bagaimanakah karakter-karakter tersebut? Jawabannya, marilah sama-sama kita menyimak dalam topik pembicaraan kita pada hari yang berbahagia ini, yaitu karakter seorang mukmin untuk membentuk kepribadian yang islami dan bermental sejati. Hadirin masyarakat muslimin rahimah. Rasulullah selalu mendoakan umatnya bagi mereka yang belum mendapat petunjuk, bagi mereka yang belum beriman. Doa beliau yaitu Allahumma hdi qaumi fa innahu la ya'lamun. Ya Allah ya Tuhanku, berikanlah petunjuk kepada kaumku, sesungguhnya mereka berbuat demikian karena mereka tidak mengerti. Doa ini senantiasa dipanjatkan hingga kaum yang Rasulullah maksud mendapatkan petunjuk dan hidayah dari Allah. Marilah sama-sama kita selaku ciptaan Allah berusahalah dan memohonlah kepadanya agar kita semua mendapat petunjuk dan hidayah darinya, sehingga kita semua menjadi orang-orang mukmin yang memiliki kepribadian yang islami dan bermental sejati. Amin amin ya rabbal alamin. Itu peserta yang memegang nomor undian 23. Kepada peserta yang memegang nomor undian 23 kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi faddala al-muttaqina min ahli al-iman wa rasaqahum bil bazli wal ihsan wa qadmil ghayri wal afwi anil insan. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأهل التقوى وأهل المغفرة له الحمد في الأولى والآخرة. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله خير من أعطى واتقى وأكرم الناس خلقا وخلقا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بالتقوى ومن العمل ما يحب ربنا ويرضى. قال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. Sepatutnya dan sepantaslah lisan seorang hamba mengucapkan kata-kata puji beserta syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla.
Dialah raja daripada raja, dialah pemilik dari segala pemilik, dialah yang hidup dari segala yang hidup, dan dialah yang telah menciptakan manusia segalanya. Dialah yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga kita semua dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Salawat bergemakan salam kita curahkan kepada baginda Nabi besar kita, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta kepada al dan sahabat, dan kepada ulama, baik itu ulama mutaqaddimin, ulama mutakhirin, dan ulama yang muktabar di sisi Allah. Ta'zim wal ikraman saya yang se'ala-a'lanya kepada Rais Ammah Tarbiyah Islamiyah Dayah Darul Ulum Al-Fatah, yakni Al-Mukarram Baba, Al-Mukarramah Bunda, beserta keluarga yang tercinta. Kita doakan kepada Allah, semoga mereka selalu dalam lindungan dan limpahan rahmat-Nya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Ta'zim wal ikraman saya kepada seluruh dewan guru, kepada seluruh dewan juri, penghormatan saya kepada seluruh santri, dan yang terkhususnya kepada hadirin yang telah berhadir pada hari yang berbahagia ini. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada dasarnya karakter bukan terjadi secara serta-merta, akan tetapi terbentuk melalui proses kehidupan yang panjang. Sasaran yang dituju dalam membentuk karakter ini adalah kepribadian yang memiliki akhlak mulia. Tingkat kemuliaan akhlak erat kaitannya dengan tingkat keimanan. Sebab Nabi Muhammad SAW mengemukakan orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang mukmin yang paling baik karakternya. Yang menjadi pertanyaannya ialah, bagaimanakah karakter-karakter tersebut? Jawabannya, marilah sama-sama kita menyimak dalam topik pembicaraan kita pada hari yang berbahagia ini, yaitu karakter seorang mukmin untuk membentuk kepribadian yang islami dan bermental sejati. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan sejumlah karakter orang-orang muttaqin dalam Al-Qur'an-Nya. Begitu juga dengan Rasulnya. Antara lain, orang-orang yang bertakwa ialah mereka yang selalu berzikir kepada Allah. Mereka selalu berzikir kepada Allah waktu suka maupun duka. Pemberian mereka tak hanya kepada teman, lisan mereka tak mudah mencaci. Memaafkan dan berterima kasih menjadi hiasan sehari-hari. Menahan amarah, tak suka membenci, selalu berusaha bertobat meskipun selalu berbuat maksiat. Saudara-saudaraku, ketahuilah, secara ibadah, orang-orang yang bertakwa ialah mereka yang selalu berzikir kepada Allah di waktu suka maupun duka. Mereka selalu bertasbih kepada Allah di waktu siang maupun malam. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan sejumlah karakter orang-orang mukmin. Di antaranya ada 5 karakter orang mukmin yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an pada surah Ali Imran ayat 133 sampai 136. Inilah karakter orang mukmin yang pertama. Alladzina yunfiqun fis sarra'i wad dharra. Orang-orang yang menginfakkan hartanya dalam keadaan senang maupun susah. Ringkasnya, dalam keadaan apapun dan bagaimanapun, mereka selalu bersedekah, tak mengenal kondisi ataupun keadaan. Termasuk dalam halnya menginfak, yaitu menginfakkan harta setelah meninggal dunia, yakni dengan cara berwasiat berupa wakaf, sehingga pahalanya akan selalu mengalir kepadanya di setiap waktu. Itulah yang disebut dengan sedekah jariyah. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Karakter orang mukmin yang kedua yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, yakni al-kadhimin al-ghaidh. Orang-orang yang mampu menahan amarahnya. Menahan amarah bukanlah suatu hal yang mudah dilakukan. Tak semua orang mampu untuk melakukannya. Al-Kisah, seseorang datang kepada Rasulullah meminta agar diberikan petuah yang dapat dijadikan pedoman dalam menjalani hidupnya. Dia berkata, berikanlah wasiat kepadaku wahai Rasulullah. Beliau menjawab, janganlah engkau marah. Lelaki tersebut mengulangi
pertanyaannya hingga beberapa kali. Namun Rasulullah tetap mengulang perkataannya, janganlah engkau marah. Saudara-saudaraku, orang yang mampu menahan amarahnya adalah orang yang kuat. Sejatinya orang yang kuat bukanlah mereka yang mampu mengangkat beban, bukan pula mereka yang mampu menyembunyikan keburukan. Akan tetapi orang yang kuat sesungguhnya adalah mereka yang dapat menahan amarah dan mengontrol emosi dikala datang menyentuh jiwa. Itulah yang dapat kita kutip dari sabda Rasulullah. Laisa syadid bisra, innama syadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Bukanlah orang yang kuat itu adalah orang yang kuat dalam bergulat. Akan tetapi orang yang kuat itu adalah mereka yang dapat mengendalikan nafsunya dan emosi ketika dalam keadaan marah. Hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Menahan amarah dan emosi bukanlah karena takut kepada orang yang hendak kita marahi. Akan tetapi karena kesadaran bahwa itu perintah Allah Azza wa Jalla. Orang yang tak menyadari hal itu akan segera masuk ke dalam lingkaran syaitan, lingkaran kemarahan yang akan membuatnya lupa daratan, sehingga ucapannya pun menjadi tidak karuan. Suatu hari dua lelaki saling memaki kepada yang lain di hadapan Rasulullah. Suatu itu para sahabat sedang duduk bersama beliau. Salah seorang memaki kepada temannya dalam kondisi marah dengan wajah yang merah padam karena darahnya telah memuncak di ubun-ubun. Melihat hal itu, Rasulullah bersabda, sesungguhnya aku mengetahui sebuah kalimat yang jika diucapkan dengan itu, niscaya kemarahan yang ada di dalamnya akan segera hilang, yaitu kalimat a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Saudara-saudaraku, Rasulullah SAW menyatakan, ketika seseorang sedang marah dalam kondisi berdiri, maka hendaknya dia duduk. Tak hanya itu, air wudhu juga bisa menjadi peredam api amarah yang sedang memuncak. Rasulullah memberikan kabar gembira bagi mereka yang dapat menahan amarahnya dalam sebuah riwayat hadis. Man kadama ghaiban wa huwa qadirun ala an yughfirahu da'ahu Allah azza wa jalla ala ru'usil khalaiq yawmal qiyamah hatta yukhayyirahu Allah minal huri ma syaa. Barang siapa yang dapat menahan amarahnya padahal dia mampu untuk meluapkannya, maka Allah akan mendoakan memberikan rahmat di hadapan para makhluk-makhluknya di hari kiamat, sehingga Allah pun memberikan kebebasan kepada dirinya untuk memiliki bidadari-bidadari manapun yang dia inginkan. Hadis riwayat Abu Daud. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Karakter orang mukmin yang ketiga yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an yakni wal 'afina 'anil nas, orang-orang yang memaafkan sesama. Menurut ahli tafsir, memaafkan adalah salah satu amal keutamaan yang besar, karena memaafkan berarti menutup celah dan kesalahan orang yang dilakukan kepadanya, berbuat baik kepada mereka dengan penuh rasa kemuliaan. Dalam hal ini, yang menjadi contoh suri tauladan terbaik tidak lain adalah Rasulullah SAW, terutama ketika beliau berada di masa-masa dakwah di Makkah. Bagaimana Rasulullah memaafkan orang yang melemparinya dengan kotoran sewaktu salat, mencaci, membagi, membenci, menudingnya gila, menganggapnya sebagai penyihir dan sebagainya. Anas bin Malik pernah menceritakan sewaktu dirinya berjalan dengan Rasulullah yang sedang mengenakan selendang dari Najran yang tebal ujungnya. Seorang laki-laki Badui datang lalu menarik selendang itu dengan kencang, sehingga selendang itu pun meninggalkan bekas di leher dan pundak Rasulullah. Laki-laki tersebut pun berkata, wahai Muhammad, perintahkanlah untukku agar aku diberikan sebahagian dari harta Allah. Kemudian Rasulullah menoleh kepadanya lalu tersenyum dan memerintahkan agar laki-laki Badui tersebut diberikan sejumlah hadiah. Hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Saudara-saudaraku, lihatlah akhlak dan karakter pemaaf yang dimiliki oleh Rasulullah. Beliau tak hanya memaafkan orang yang telah menyakitinya, tetapi juga memberikannya senyuman tulus. Tak hanya itu, beliau justru memerintahkan agar laki-laki Badui tersebut diberikan sejumlah hadiah. Subhanallah, kita selaku umat Islam yang hidup bersama-sama di tengah-tengah keramaian masyarakat
kehidupan kita. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Karakter orang mukmin yang keempat yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, yakni zakarullah fastaghfiru lidzunubihim. Orang-orang yang berzikir kepada Allah dan beristighfar atas dosa-dosanya. Manusia yang bertakwa selalu berzikir atau ingat kepada penciptanya, meskipun terkadang dirinya melakukan kemaksiatan dan dosa. Namun karena mengingat Allah, dirinya pun bersegera untuk beristighfar, bertobat, dan meninggalkan perbuatan dosa dan maksiat tersebut. Ketika terjerumus ke dalam dosa yang menurutnya tidak diketahui oleh seorang pun, mereka pun segera teringat kepada Allah yang Maha mengetahui dan menyaksikan apapun yang dikerjakan oleh makhluknya. Bahkan yang dilakukan oleh semut kecil hitam di atas batu hitam di tengah kegelapan malam, Allah tetap mengetahuinya. Mereka yang telah terjerumus ke dalam kubangan maksiat bersegera memohon ampunan kepada Allah. Mengapa demikian? Tidak lain dan tidak bukan karena mereka sudah yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa tidak ada yang dapat mengampuni dosa-dosanya dan kemaksiatan yang telah dikerjakannya kecuali Allah Azza wa Jalla, Rabb seluruh semesta raya. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Karakter orang mukmin yang kelima yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, yakni walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Orang-orang yang tidak menetapi atas apa yang mereka lakukan dan mereka mengetahui. Dengan kata lain, mereka tidak mau larut di dalam sumur dosa dan kubangan maksiat. Mereka bersegera untuk keluar dari dosa tersebut dengan sekuat tenaga, dengan segala daya dan upaya. Tak ada keinginan sedikit pun untuk berlama-lama dalam dosa dan maksiat tersebut. Karakter orang yang bertakwa yang istiqamah, tetap dan teguh dalam menjalankan ketaatan, ketundukan dan penghambaan kepada Allah. Orang-orang yang bertakwa ialah mereka yang jikalau sedang dalam kebaikan, maka mereka akan selalu istiqamah serta menetapinya. Sementara ketika sedang dalam kemaksiatan, mereka pun bersegera untuk meninggalkannya. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala juga telah menyebutkan di antara karakter kaum mukminin adalah yakin dengan sepenuh hati tanpa ada ragu sedikit pun, berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa raga mereka, dan mereka ikhlas dalam semua perbuatan mereka. Cinta terhadap sesama kaum mukminin, mendatangkan kebaikan terhadap kaum mukminin di masa lalu dan yang akan datang, berusaha menghilangkan kebencian terhadap kaum muslimin dari hati mereka, dan senantiasa taat kepada Allah dan Rasulnya dalam segala kondisi. Inilah di antara karakter kaum mukmin sejati. Dalam diri mereka berpadu antara akidah yang benar, keyakinan yang sempurna, dan keinginan kuat untuk senantiasa bertobat. Ini semua melahirkan sikap patuh untuk melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan. Semua karakter ini merupakan karakter mukmin sejati yang akan membuat kita semua terhindar dari siksa Allah, yang berhak mendapatkan pahala dari Allah, serta berhak untuk meraih semua kebaikan yang merupakan buah dari keimanan. Setelah mengetahui karakter-karakter ini, seyogyanya bagi seorang muslim untuk mengintrospeksi dan menilai diri. Apakah dia sudah memiliki karakter ini? Sudahkah dia mempunyai karakter ini? Sudahkah dia mempunyai karakter ini, ataukah masih banyak kekurangannya? Introspeksi seperti ini sangat urgent untuk memacu semangat memperbaiki diri. Kalau hanya sekedar mengetahui sifat-sifat terpuji yang merupakan kunci kebahagiaan dunia dan akhirat, tanpa ada tindak lanjut dengan menilai diri, maka alangkah baginya. Sebab dengan menilai diri, dia akan mengetahui kekurangan-kekurangannya, sehingga terpacu untuk menyempurnakannya dengan bertobat dan beristighfar. Inilah yang menyebabkan proses introspeksi ini menjadi penting, karena semua yang dijanjikan kaum mukminin akan bisa diraih hanya dengan iman yang sempurna. Saudara-saudaraku yang berbahagia, dari sekian faktor dan karakter orang mukmin, ada beberapa faktor penting lain yang harus kita ingat dan kita pedomani, yaitu kita semua adalah hamba dan akan selamanya akan menjadi hamba bagi Allah. Kita semua adalah umat
dan akan selamanya menjadi umat bagi Rasulullah. Kita semua adalah murid dan akan selamanya akan menjadi murid bagi guru-guru kita. Kita semua adalah anak dan akan selamanya menjadi anak bagi kedua orang tua kita. Jangan mentang-mentang engkau raja, kaya, banyak harta, tinggi jabatan, engkau larut ke dalam kehidupan dunia sehingga melupakan akan nikmat dan karunia yang telah diberikan oleh Allah. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, demikianlah beberapa karakter orang-orang mukmin yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Maka dari itu saudara-saudaraku yang berbahagia, agama Islam merupakan agama yang paling sempurna. Umatnya juga dituntut untuk beragama secara sempurna. Kesempurnaan itu diminta oleh Islam dari sisi kemusliman seseorang. Dalam istilah populer dinamakan dengan kepribadian yang islami dan bermental sejati. Seorang muslim harus mempunyai jiwa dan kepribadian yang luar biasa. Karena seorang muslim jiwanya berasal dari cahaya Allah. Kekuatan kepribadian seorang muslim itu dikarenakan hubungannya dengan sang ilahi yang sangat erat, sehingga ia bisa menimbulkan karakter-karakter yang luar biasa dan akidah-akidah yang luar biasa. Kekuatan akidah dan betul-betul percaya kepada Allah membuat jiwanya bagaikan karang yang ditempa ombak samudra yang tak pernah bergeming dalam menghadapi berbagai macam ujian dan cobaan. Bagi muslim sejati, Allah di hatinya segalanya. Bagi seorang muslim, reda Allah adalah tujuannya, sehingga ia tak peduli dengan reda manusia. Apakah manusia akan reda kepada dirinya ataukah tidak? Yang ia pikirkan hanyalah bagaimana Allah akan reda kepada dirinya. Berbeda halnya dengan orang yang tidak beriman kepada Allah. Niscaya maka hatinya kosong. Orang yang tidak beriman kepada Allah, dirinya mudah putus asa, mudah lemah, dan mudah goyah dalam menghadapi berbagai macam ujian dan cobaan dalam kehidupan dunia, yakni tak ada kesabaran. Maka dari itu, betapa indahnya menjadi seorang mukmin yang memiliki kepribadian yang islami dan bermental sejati. Maka bagaimana cara untuk membentuk kepribadian tersebut? Untuk membangun dan membentuk karakter seorang muslim, tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Membentuk karakter Islami pemuda dan masyarakat yang harus kita lakukan adalah berusaha dan berdoa kepada Allah supaya masyarakat yang juga di dalamnya terdapat pemuda generasi bangsa mendapatkan petunjuk dan hidayah dari Allah. Doa senantiasa kita panjatkan, senantiasa kita dahulukan dan mengutamakannya. Ini sesuai yang telah dilakukan para anbiya-anbiya. Rasulullah selalu mendoakan umatnya bagi mereka yang belum mendapat petunjuk, bagi mereka yang belum beriman. Doa beliau yaitu Allahumma hdi qaumi fa innahu la ya'lamun. Ya Allah ya Tuhanku, berikanlah petunjuk kepada kaumku. Sesungguhnya mereka berbuat demikian karena mereka tidak mengerti. Doa ini senantiasa dipanjatkan hingga kaum yang Rasulullah maksud mendapatkan petunjuk dan hidayah dari Allah. Marilah sama-sama kita selaku ciptaan Allah berusahalah dan memohonlah kepadanya agar kita semua mendapat petunjuk dan hidayah darinya, sehingga kita semua menjadi orang-orang mukmin yang memiliki kepribadian yang islami dan bermental sejati. Amin amin ya rabbal alamin. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri semangat buat peserta. Dewan Hakim yang bijaksana, yang barusan meninggalkan pentas adalah peserta yang bernama Tunku Rizky Maulana bin Khairun Rizal, yang berasal dari Desa Hagu Tengah, Kecamatan Banda Sakti, Duk Semain. Beliau adalah utusan dari kabilah Al-Faruq yang dimentori oleh Tunku Badrul Jamali, Tunku Nasai, dan Tunku Hasanul Basri.